Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu konsep penting dalam dunia medis, yaitu respon inflamasi atau peradangan. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah mengalami luka yang menjadi bengkak, merah dan terasa sakit, bukan? Nah, ternyata gejala tersebut ada proses yang sangat kompleks dan menarik. Teman, mari kita pelajari bersama bagaimana tubuh kita bekerja melawan penyakit dari sudut pandang patologi dan patofisiologi dengan cara yang mudah dipahami. Dalam ilmu patologi, peradangan didefinisikan sebagai respon alami jaringan tubuh ketika menghadapi bahaya atau kerusakan. Bayangkan tubuh kalian seperti sebuah negara yang memiliki sistem pertahanan. Ketika ada ancaman, ada 3 hal utama yang terjadi. Nah, yang pertama ada perubahan pembuluh darah. Pembuluh darah di area yang terkena akan melebar. Ini seperti membuka jalan yang lebih lebar agar bantuan bisa datang lebih cepat. Dinding pembuluh darah juga menjadi lebih bocor sehingga sel-sel pertahanan bisa keluar menuju tempat yang bermasalah. Dan yang kedua, perpindahan sel-sel pertahanan. Sel-sel darah putih terutama neutrofil akan bergerak dari dalam pembuluh darah menuju jaringan yang rusak. Mereka bergerak mengikuti sinyal kimia seperti mengikuti jejak parfum. Dan yang ketiga, pelepasan zat-zat pembawa pesan. Tubuh akan melepaskan berbagai zat kimia yang berfungsi sebagai pesan untuk mengkoordinasi seluruh proses pertahanan ini. Semua ini terjadi dengan sangat teratur dan terkoordinasi, bukan secara sembarangan. Pada saat ini kita masuk dalam patofisiologi, mari kita pahami bagaimana proses ini terjadi langkah demi langkah dalam tubuh kita. Langkah pertama, pengenalan bahaya. Tubuh memiliki sel-sel penjaga yang selalu waspada. Mereka memiliki sensor khusus yang bisa mengenali. Yang pertama, kuman penyakit dari luar tubuh. Yang kedua, sel-sel tubuh sendiri yang tidak rusak. Dan yang ketiga, zat-zat berbahaya. Ketika sensor ini mendeteksi bahaya, mereka langsung memberikan sinyal peringatan. Dan yang kedua, langkah aktivitas sistem peringatan. Peringatan ini memicu pelepasan zat-zat kimia pertama. Salah satunya adalah histamin zat yang membuat pembuluh darah melebar dan lebih mudah dilalui. Dan langkah ketiga, respons pembuluh darah. Histamin dan zat-zat lain pembuat yang pertama pembuluh darah melebar seperti melebarkan jalan, dan yang kedua dinding pembuluh menjadi lebih bocor seperti membuka pintu, dan yang ketiga aliran darah bertambah deras. Langkah keempat, pemanggilan pasukan. Sel-sel darah putih mendapat panggilan untuk datang ke lokasi masalah. Mereka bergerak seperti ambulans yang bergegas ke tempat kejadian. Dan langkah kelima, aksi pembersihan dan perbaikan. Sel-sel pertahanan mulai bekerja. Yang pertama menyerang dan memakan kuman, dan yang kedua membersihkan sel-sel yang sudah mati, dan yang ketiga memulai proses perbaikan jaringan. Betapa sempurna ciptaan yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita, bukan? Dalam dunia medis, kita mengenal 2 jenis utama peradangan berdasarkan berapa lama prosesnya berlangsung. Peradangan akut ini seperti pertolongan pertama yang cepat dan efisien. Yang pertama terjadi dalam hitungan menit sampai beberapa hari. Kedua, sel-sel neutrofil yang bergerak cepat menjadi pemain utama. Yang ketiga, pembuluh darah bereaksi dengan cepat dan jelas. Dan yang keempat, biasanya berakhir dengan penyembuhan sempurna. Yang kedua, peradangan kronis. Ini seperti perang-perang berkepanjangan dalam tubuh. Yang pertama berlangsung berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Yang kedua, sel-sel makrofag dan limfosit yang lebih veteran mengambil alih.
Dan yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan pembentukan jaringan parut. Dan yang keempat, lebih sulit untuk disembuhkan. Contohnya, radang sendi kronis atau infeksi yang tidak kunjung sembuh. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini, karena penanganannya pun berbeda. Saat ini kita masuk dalam zat-zat penting dalam proses patofisiologi. Mari kita kenali para aktor-aktor utama dalam proses peradangan. Ada zat-zat yang mengatur pembuluh darah seperti histamin, seperti kunci pembuka yang membuat pembuluh darah melebar. Dan kedua, nitrik oksid seperti pelemas otot pembuluh darah. Dan yang ketiga, prostaglandin seperti sinyal nyeri yang memberitahu otak bahwa ada masalah. Yang kedua, zat-zat pemanggil bantuan seperti komplemen C5A seperti klakson darurat yang memanggil neutrofil. Dan yang kedua, leukotrien B4 seperti GPS yang menunjukkan jalan kepada sel-sel pertahanan. Dan yang ketiga, interleukin 8 seperti megafon yang memperkuat panggilan bantuan. Dan ada zat-zat pembersih, yaitu enzim dari neutrofil seperti pisau bedah yang memotong jaringan rusak. Dan ada protein dari makrofag seperti vacuum cleaner yang membersihkan sampah sel. Setiap zat memiliki tugas spesifik yang sangat presisikan. Dengan praktik medis, pemahaman tentang patologi dan patofisiologi peradangan ini sangat berguna dalam dunia medis. Untuk diagnosis, dokter dapat melihat peningkatan sel darah putih dalam darah dan pemeriksaan marker peradangan seperti CRP dan LED, observasi jaringan di bawah mikroskop untuk memastikan diagnosis. Dan untuk pengobatan, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen bekerja dengan penghambatan pembentukan prostaglandin. Obat steroid bekerja dengan penghambatan banyak jalur peradangan sekaligus, dan antibiotik diberikan jika penyebabnya adalah infeksi bakteri. Untuk memantau kesembuhan, dokter dapat melihat apakah peradangan berkurang, memastikan tidak terjadi komplikasi, memutuskan kapan pengobatan dapat dihentikan. Dengan pemahaman yang baik, pengobatan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Demikianlah teman-teman penjelasan dari respon inflamasi dari sudut pandang patologi dan patofisiologi. Kita telah belajar bahwa peradangan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan bukti bahwa tubuh kita memiliki sistem pertahanan yang luar biasa, canggih, dan terorganisir. Setiap gejala yang muncul, mulai dari kemerahan, pembengkakan, rasa panas hingga nyeri, semuanya memiliki alasan ilmiah yang jelas dan tujuan yang mulai melindungi dan menyembuhkan tubuh kita. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi yang ingin menekuni bidang kesehatan. Teruslah belajar dan mengagumi keajaiban ciptaan Tuhan dalam tubuh kita. Sampai jumpa teman-teman di video yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.